Akhirnya dia bilang ada satu orang yang percaya. Saya pikir orang gedean nih yang percaya. Nggak taunya teman saya Renir Latif namanya. Kalau mau ke Amerika dia pergi aja ke garasi pribadi dia di Halim. Terbangnya sendiri. Tolong. Dia sebut nama temennya dan itu Renir Latif dia sebut. Renir Latif itu dibui 8 tahun di kasus dana reksa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Al-Walid. Tidak ada habis-habisnya ketika menceritakan tokoh yang satu ini. Siapa lagi kalau bukan Yusuf Mansur, teman-teman. Tentu teman-teman sudah mengetahui bagi teman-teman yang mengikuti channel kami ataupun channel Pak Darso Arif, yakni Toibah TV, channel Mas Aji, yakni Jia TV, dan juga Rumongso channel dari Ustadz Abrani. Silahkan diikuti channelnya, teman-teman. Dan teman-teman yang sudah mensubscribe channel itu semua tentu dan mengikuti konten-konten mereka dan konten-konten dari kami, channel YouTube Cahaya Islam, tentu sudah mengetahui sepak terjang dari Yusuf Mansur ini. Nah, ini dari channel YouTube Arah Kebenaran. Kanal Raja Arab hingga Sandiaga Uno, Yusuf Mansur yang ngajarin investasi, tanda tanya. Mari kita simak videonya, teman-teman. Kita 500.000. Saya modal kalkulator begini aja, Pak. Nggak ada yang sulit. Apa lu mau beli apa coba? Bang Muamalat kemarin nggak mau jual kecuali 3 kali book value. Saya bilang beli aja. Mumpung dia lagi mau beli, mau jual. Yang susah kan orang nggak mau jual. Lu punya duit berapa aja, kalau orang yang nggak mau jual, masa lu mau cekek? Mumpung Arabnya mau jual, maka saya bilang Ustadz Irfan, beli aja. Bilang iya. Sandiaga bilang, wah tapi mau enggak, wah udah nggak usah dipikir-pikir, bagi aja langsung Indonesia, selesai. Mau tahu? Kita hitung ya. Nih, gua kasih lu hitungannya. 7 triliun umpama kata, dan nggak mungkin muamalah 7 triliun, pasti lebih murah dari 7 triliun untuk jadi saham mayoritas. Katakanlah 7 triliun. 7 triliun kita. Ini lo begini lo bay. Apa? Ini coba deh bay. Lah itu teman saya pengusaha buka cek tunai buat saya 926 juta rupiah. Apa kata dia? Suf, doain ya. Ini baru buntutnya gitu. Mau mikir palanya berapa nih? Buntutnya segitu. Dia cerita sama saya. Tahu nggak Suf? Waktu gua lagi berusaha di awal-awal, 180 orang gua datengin, nggak ada yang percaya, Suf. Akhirnya dia bilang ada satu orang yang percaya. Saya pikir orang gedean nih yang percaya. Nggak taunya teman saya Renir Latif namanya. Kalau mau ke Amerika dia pergi aja ke garasi pribadi dia di Halim. Terbangnya sendiri. Tolong. Dia sebut nama temennya dan itu Renir Latif dia sebut. Renir Latif itu dibui 8 tahun di kasus dana reksa. Captionnya, loh terima uang dari koruptor dong, jangan-jangan. Yusuf Mansur. Astagfirullahaladzim. Ini dia cerita ini bener apa enggak sih? Kalau bener dia cerita, kemungkinan besar diduga kuat terima duit dari koruptor dong.
Dan kalau dia bohong, ceritanya ini mengada-ngada, ya teman-teman udah tahu lah bahwa orang ini memang sering sekali ucapan dan kenyataan itu berbanding terbalik. Artinya apa teman-teman? Berbohong. Aduh. Get some help. Di antara ibu bapak yang punya tabungan di bank hari ini? Gak usah khawatir diminta. Acung aja dulu. Mau sedekah. Mana? Siapa yang tabungan? Allahu Akbar. Dengerin nih. Saya alhamdulillah sudah punya bank sendiri. Udah ada. Tinggal diumumkan saja. Hari ini berita acaranya sudah diserahkan ke Bank Indonesia. Alhamdulillah. Tenang aja, kita slow but sure ya. Saya barusan membeli salah satu bank di Bali. Jadi caranya cara Sun Tzu punya. Daerah dulu diembat, nanti dari daerah baru kemudian kita berangkat ke pusat kota. Insya Allah. Lagian Bali juga itu kota besar, kota dunia. Saya beli bank di sana. Saudara-saudara semua, dari mana duitnya? Dia beli bank dong teman-teman di Bali, katanya. Ini bener gak sih Yusuf Mansur beneran beli bank gak sih? Astagfirullahaladzim. Nanti dicek sendiri ya teman-teman kebenaran dari cerita Yusuf Mansur ini. Katanya dia beli salah satu bank di Bali ya, yang kemarin-kemarin seperti komisaris Grab lah, punya pesawat berapa biji lah, apalah itu, yang kemudian kita buktikan. Ada lagi yang dia katanya naik pesawat 1000 kali dalam setahun, yang mana itu semua tidak bisa dibuktikan ya teman-teman, dan kemungkinan besar itu juga bohong. Sering saya bilang bahwa kebohongan itu dekat sekali dengan penipuan, teman-teman. Untuk apa orang effort buat berbohong kalau tidak untuk menipu atau membodohi orang-orang yang mendengar dia berbohong, teman-teman. Dari mana duitnya? Ada 707 orang. 707 orang. Iya, Tat. Anak pengen antum, Tat, yang nganterin jemaah haji, melepas jemaah umroh aneh ke tanah suci. Insyaallah. Oh ya, Tat, sedikit nih buat pesantren. Kasih tipis. Apaan nih? Kan begitu kita tanya. Buat siapa, Tat? Buat sedekah, buat penghafal Quran. Bagiin aja dah. Ini keuntungan aneh tahun yang lalu. Emang udah ngajar, udah niat. Keuntungan aneh separuh-separuh. Separuh buat Allah, separuh buat saya. Nah ini udah 2 tahun jalan, Tat. Yang kemarin kita pakai buat pengembangan. Nah tahun yang kemarin itulah yang saya kasih buat Allah. Maaf, Tat, belum banyak ya. Begitu saya buka 3,3 miliar rupiah. Mungkin ya cerita lu dong, itu cerita ente. Gue udah bilang jangan ngaji sama Yusuf Mansur. Kacau. Kita bacakan komentar dari netizen. Heran banget saya, kok kebal hukum ya. Terus si Ucup memang hebat dan kebal hukum. Hei, muak aku melihat Jam'an kebal hukum, teman-teman. Dari dulu entah sudah berapa hal nyeleneh yang dia ucapkan, teman-teman. Entah sudah berapa kata yang diucapkan yang kemudian itu ternyata bohong, teman-teman. Bagaimana tidak, dia mengatakan katanya dia melihat Rasulullah SAW, ditegur oleh Rasulullah SAW, berbicara dengan Rasulullah, kemudian dia naik pesawat 1000 kali dalam setahun, yang mana di konten lain ada yang videonya itu mengatakan 1000 kali dalam 1 hari, teman-teman. Kemudian masih banyak lagi kebohongan-kebohongan lain yang dia ucapkan gitu. Dan ini terus-menerus dibiarkan, teman-teman, sampai orang kemudian mengatakan orang ini memang kebal hukum. Belum lagi kalau kita berbicara tentang kasus-kasus dia gitu. Kasus-kasus yang itu one prestasi, teman-teman.
kasus-kasus yang beririsan dengan dia, kasus-kasus yang menyeret nama dia, teman-teman. Investasi batubara, Kondote Moyavidi, Umroh Merdeka, Tabung Tanah, Hotel City, Paytren. Yang terbaru yang kemudian ini juga menyeret nama Yusuf Mansur, yaitu perumahan Kaisa Al Mansur. Ini kasus penipuan, teman-teman. Belum lagi kasus yang lain, seperti misalkan cerita dari Ibu Ana, cerita dari Ibu Lestari, dan beberapa cerita-cerita lainnya, teman-teman. Kenapa orang ini sampai hari ini masih dibiarkan berputar-putar dan bermanuver di media sosial, teman-teman? Luar biasa. Di konten sebelumnya beberapa yang lalu saya katakan bahwa kalau memang Paytren ini kemudian menimbulkan banyak masalah, mulai dari mitra Paytren yang kemudian merasa dirugikan, mulai dari gaji karyawan Paytren yang belum dibayarkan sampai hari ini, security, dan beberapa orang lain yang merasa dirugikan. Kenapa Yusuf Mansur sampai hari ini dengan terang benderang di akun Twitter dia, akun resmi centang biru, followernya 2 jutaan lebih, masih mempromosikan Paytren, dan itu dibiarkan, teman-teman? Adakah di sini memang sengaja terjadi pembiaran? Ataukah memang Yusuf Mansur ini sudah bermain mata dengan pihak berwenang, orang yang memegang hukum di negeri ini, sampai kemudian orang ini tidak bisa disenggol sama sekali? Bersyukur saya kemarin dia tidak lolos di Senayan gitu. Akan semakin ribet urusan kita, teman-teman. Kalau sampai dia lolos di Senayan, alhamdulillahnya masyarakat Indonesia sudah pintar, terutama di dapil dia ya, Jakarta Timur, hampir tidak begitu banyak orang yang memilih dia gitu. Dan saya berharap ke depan orang-orang kemudian makin banyak yang sadar. Dan teman-teman jangan lupa untuk di-share video-video dari kami agar kemudian sampai kepada mereka-mereka yang memang belum tahu tentang masalah ini. Sampai akhirnya tidak kemudian ada lagi korban-korban baru berjatuhan gitu. Karena sangat disayangkan ketika konten-konten kami sudah kami up, kami sudah angkat, lalu kemudian tidak sampai kepada mereka-mereka yang kemudian akan menjadi orang berikutnya yang menangis karena haknya diambil, teman-teman. Baik, cukup sekian dari saya, Khalid Al Walid. See you on the next videos.